Pada kesempatan kali ini saya lanjutkan ya untuk menyampaikan soal-soal. Saya sudah menyiapkan beberapa soal ya. Nanti mudah-mudahan kita cukup untuk belajar melanjutkan ini walaupun ini online tapi tetap kalian tidak kehilangan materi ya. Terakhir sampai pada pengendapan bertingkat ya. Kita akan lihat di sini, saya akan tuliskan soalnya ya, supaya jelas ya. Karena saya tidak menyiapkan materi di laptop, saya tulis di depan tulis saja. Ini suatu larutan ya, suatu larutan terdapat 0,05 molar Mg12 ya, dan 0,02 molar CO12 ditambahkan ion OH- sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah A, ion mana mengendap lebih dahulu ya? Ion mana yang mengendap lebih dahulu atau mengendap pertama ya? Pertama. Kemudian yang B, berapa konsentrasi ion pertama saat ion kedua mulai mengendap. Nah, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang standar ya, untuk materi pengendapan bertingkat. Sehingga dari sini nanti kita bisa memahami bahwa kalau dalam satu larutan ya, di sini ada dua buah ion ya. Ini ion CO12 dan ion Mg12. Ada dua buah ion ya, ion CO12 dan Mg12 yang sudah punya konsentrasi tertentu. Di sini konsentrasinya diketahui, ion Mg itu 0,05 molar dan ion CO12 itu konsentrasinya 0,02 molar. Kemudian di sini ditambahkan sedikit demi sedikit ion OH- ya. OH- itu nanti bisa dari NaOH, bisa dari KOH, bisa dari senyawa-senyawa basa yang lain yang dia mudah larut. Ya, ditambahkan sedikit demi sedikit sehingga lama-lama konsentrasi ion OH- di sini akan naik atau meningkat sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Nah, kemudian nanti apa yang terjadi? Kedua-duanya ion ini akan mengendap, ya, akan mengendap pada saatnya nanti. Tetapi mengendapnya tidak secara bersamaan. Artinya apa?
artinya ion yang pertama ada yang mengendap, kemudian ion yang kedua belum mengendap. Jadi ada ion yang mengendap lebih dahulu. Apakah itu ion Mg2+ atau ion ion CO2+ nanti akan kita hitung. Jadi kita belum tahu di antara ion yang ada, yaitu Mg2+ dengan CO2+, mana yang mengendap lebih dahulu kita belum tahu. Nah, nanti akan kita hitung. Dan itu yang menjadi pertanyaan yang A. Ion mana yang mengendap yang pertama? Nah, nanti ada ion yang pertama mengendap, salah satunya ini. Kemudian juga ada ion yang kedua mengendap menyusul setelah ion yang pertama mengendap. Nah, kemudian ini tidak bersamaan ya, tidak berbarengan atau tidak bersamaan. Jadi setelah ion yang pertama mengendap, nanti OH- ditambahkan terus-terusan ya, ditambahkan terus sehingga konsentrasi OH- dan larutan itu semakin naik, semakin naik, semakin naik, meningkat, meningkat, meningkat. Pada saatnya nanti, ion yang kedua juga akan mulai mengendap. Nah, pertanyaannya nanti yang B ini berapa konsentrasi ion yang pertama tadi, yang pertama mengendap sebelum pada saat ion yang kedua itu mulai mengendap. Nah, itu fokus dari soal ini. Nah, sekarang kita akan hitung ya. Jadi, untuk mengetahui ion mana yang mengendap, kita harus tahu berapa konsentrasi ion OH- yang diperlukan oleh masing-masing ion untuk mengendap. Nah, ini kita hitung dulu konsentrasi OH- yang diperlukan untuk mengendap masing-masing ya. Pertama kita hitung dulu konsentrasi ion OH- ya. Ini konsentrasi ion OH- yang diperlukan ya, yang diperlukan Mg ion Mg12 untuk mengendap. Nah, ini untuk mengendap. Nah, berapa? Nah, ini kita gunakan KSP-nya. Ini KSP-nya belum diketahui ya, saya tulis dulu. Di sini untuk KSP MgOH, ini diketahui KSP dari MgOH 2 kali sama dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian KSP dari CuOH 2 kali, CuOH 2 kali ya, sama dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 20. Nah, ini KSP-nya. Nah, kemudian kita akan menghitung ion konsentrasi ion OH- yang diperlukan oleh ion Mg12 untuk mulai mengendap. Untuk mulai mengendap. Nah, itu kita menggunakan KSP. KSP-nya MgOH. Nah, ini ya. KSP-nya bagaimana definisinya? Nah, kita akan tuliskan dulu reaksinya. Jadi reaksinya di sini untuk MgOH yaitu MgOH 2 kali. Saya ganti spidol, ini kelihatannya kurang bagus. Ini menjadi ion Mg12 ditambah 2 OH minus. Ya. Di sini kita bisa mendefinisikan KSP-nya ya. KSP-nya nanti di sini adalah konsentrasi Mg12 kali konsentrasi OH- pangkat 2. Ini KSP-nya. Jadi untuk konsentrasi ion OH- yang diperlukan oleh ion Mg12 untuk mengendap, kita menggunakan KSP di sini ya. Kita tuliskan dulu KSP-nya. KSP Mg OH12, saya langsung saja. Ini sama dengan
konsentrasi Mg12 kali konsentrasi OH- pangkat 2. Ya. Harga KSP sudah diketahui di sini yaitu 5,6 kali 10 pangkat minus 12. Kita substitusikan di sini ya. Ini 5,6 kali 10 pangkat minus 12. 12 sama dengan konsentrasi Mg diketahui dalam soal yaitu 0,05. 0,05 molar. OH- dicari. Ini OH- ya. Pangkatnya 2. Konsentrasi OH- pangkat 2. Ini. Nah, di sini kalau sudah seperti ini kita langsung bisa menggunakan kalkulator ya. Nanti di sini konsentrasi OH- sama dengan berapa? Kita hitung pakai kalkulator ya. Saya hitungkan dengan kalkulator. Nanti 5,6 eksponennya 10 minus 12 dibagi 0,05. 0,05 sama dengan ini di akar ya. Ini karena 2 nanti di akar. Kita akar 1,1 ya. Ini 1,058 saya bulatkan jadi 1,1. 1,1 kali 10 pangkat minus 5. 10 minus 5 molar nanti. Itu konsentrasi ion OH- yang diperlukan untuk mengendapkan ion Mg12. Jadi untuk yang Mg12 ini nanti akan memerlukan konsentrasi OH- sebesar 1,1 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung berapa konsentrasi ion CO12 berapa konsentrasi ion OH- yang diperlukan untuk mengendap ion CO12 dengan cara yang sama. Nah, ini akan saya hitung ya. Di sini pertama kita lihat dulu bagaimana KSP dari CuOH2- ya. Ini saya taruh di sini ya. Reaksinya untuk CuOH 2 kali nanti menjadi Cu12 ditambah 2OH-. Jadi KSP-nya sama dengan konsentrasi CO12 kali konsentrasi OH- pangkat 2. Ini untuk OH 2 kali. Jadi nanti Cu-nya bereaksi dengan OH- akan mengendap menjadi CuOH 2 kali. Berapa konsentrasi OH- yang diperlukan untuk mengendap? Ya, nanti dihitung dari ini KSP-nya ya. KSP CuOH 2 kali sama dengan konsentrasi CO12 diketahui. Sini KSP juga diketahui, nanti OH-nya bisa dihitung. Nah, ini saya di sini ya, saya hapus yang ini MgOH-nya. Saya masukkan di sini untuk KSP-nya tadi, KSP-nya 2,2 kali 10 pangkat min 20 ya. Ini KSP-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat minus 20 sama dengan konsentrasi CO diketahui 0,02. 0,02 kali konsentrasi OH-nya ditanyakan atau dicari. Garis kuadrat.
Nah, seperti ini. Nanti Anda tinggal menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Ya, di sini konsentrasi OH- sama dengan ya 2,2 kali 10 pangkat minus 20 dibagi ini nanti di akar. Ya, saya hitung. Saya hitung dulu. 2,2 eksponennya minus 20 dibagi 0,02 sama dengan berapa? Kemudian di akar. 1,0 ya, ini 1,04 saya tulis 1,0, jadi saya bulatkan ke bawah 1,0 kali 10 pangkat minus 9 molar. Nah, jadi konsentrasi OH- yang diperlukan untuk mengendapkan masing-masing ion itu sudah kita hitung. Nah, untuk mengendapkan ion Mg12 ya, untuk mendapatkan ion Mg12 diperlukan konsentrasi ion OH- 1,1 kali 10 pangkat minus 5 molar. Sedangkan untuk mendapatkan ion CO12 ini CO12 itu konsentrasi OH- yang diperlukan itu sebesar 1,0 kali 10 pangkat minus 19. Nah, dari dua konsentrasi OH- ini mana yang tercapai lebih dahulu? Yaitu yang paling kecil ya. Ini paling kecil ya. Jadi nanti kalau ini dibuat grafik ya, grafiknya seperti ini. Ke sana konsentrasi OH- ya. Dan di sana yang mengendap, maka yang konsentrasi kecil ini tercapai lebih dahulu ya. Ini adalah di sini misalnya. Ini 10 pangkat minus 9. Nah, di sini. Yang di sini 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Di sini kalau mau dituliskan ya berarti ini 1,0 kali 10 pangkat minus 9. Yang di sini 1,1 kali 10 pangkat minus 5. 1,1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini akan mengendapkan CO lebih dahulu. Nah, di sini nanti CO mengendap. Nah, ini ion CO2+ mulai mengendap karena ini stabil lebih dahulu. Kemudian setelah ion OH- naik ya, ini ke sana itu waktu. Jadi yang CO pertama mengendap, kemudian berikutnya ini adalah ion yang satunya yaitu Mg12. Ini nanti ion Mg2+ yang mengendap. Jadi kalau ini buat grafik ya seperti ini, maka ion CO yang mengendap pertama karena konsentrasi ion OH- itu kecil yang dibutuhkan dibanding dengan yang punyanya Mg. Nah, kesimpulannya ini dari yang A, ion mana yang mengendap lebih dahulu atau ion mana yang mengendap pertama, yaitu ion CO mengendap pertama. Sini kesimpulannya ion CO mengendap pertama. Saya hapus di sini aja ya. Ini saya hapus. Ini sudah ya hitungannya ya. Mungkin ini yang saya atau ini aja, ini sudah nggak dipakai kan. Jadi untuk yang A, jawab yang A. Ion pertama yang mengendap, ion pertama yang mengendap ya, yang mengendap adalah ion CO2+. CO2+, ion yang mengendap pertama. Ya, untuk yang A terjawab. Kemudian pertanyaan yang B, berapa konsentrasi ion pertama, yaitu ion CO ini,
saat ion kedua mulai mengendap. Nah, ini otomatis kalau ion pertama mengendap adalah ion CO12, maka ion kedua yang mengendap ya, otomatis ion kedua yang mengendap adalah ion Mg2+. Ya. Karena di sini hanya ada ion 2. Yang pertama CO12, yang kedua Mg12. Berarti kalau CO12 mengendap pertama, maka yang kedua mengendap adalah Mg12. Jadi Anda harus paham dulu mana ion yang pertama mengendap, mana ion kedua yang mengendap. Jadi ada yang pertama mengendap, kemudian disusul dengan ion yang kedua. Itu harus jelas, harus eksplisit Anda tahu ya. Ini sengaja saya tuliskan ion kedua yang mengendap, ion Mg2+. Padahal hanya ditanyakan ion pertama yang mengendap. Ya. Karena nanti supaya tidak bingung ya, dengan pertanyaan yang ke B, yang kedua ini. Berapa konsentrasi ion pertama saat ion kedua mulai mengendap? Jadi pertanyaannya, berapa konsentrasi ion CO saat ion Mg mulai mengendap ya. Jadi di sini B itu kalau saya buat kata-kata, maka konsentrasi ion pertama yaitu konsentrasi CO12 pada saat ya ion kedua yaitu konsentrasi Mg12 mulai mengendap ya, mulai mengendap. Nah, ini. Nah, ini saya hapus untuk sini ya. Nah, karena sudah ada di sini, maka ini saya hapus untuk menuliskan jawaban. Ya, jadi pertanyaan yang B itu jelasnya adalah berapa konsentrasi ion pertama pada saat ion kedua mulai mengendap. Ion pertama itu yang mana? Tadi di awal sudah kita hitung ion pertama yaitu ion CO12. Ion kedua yang mana? Ion keduanya adalah Mg12. Jadi berapa konsentrasi ion CO12 pada saat ion Mg12 mulai mengendap? Itu pertanyaan yang B. Sehingga di sini karena yang ditanyakan adalah konsentrasi ion Cu, ya maka kita gunakan KSP dari CO. Nah, kita gunakan KSP dari CO. OH 2 kali. Nah, ini KSP-nya ini. Tetapi konsentrasi OH- yang digunakan yaitu konsentrasi OH- saat Mg mengendap. Ini KSP-nya. Kemudian digunakan konsentrasi OH- saat Mg12 mulai mengendap. Kenapa? Karena ini pada saat Mg12 mulai mengendap. Berarti OH-nya adalah OH- saat Mg12 mulai mengendap. Tetapi yang ditanyakan konsentrasi ion pertama. Nah, ini di sini kan dia ada konsentrasi ion 12. Nah, ini. Sehingga kita menggunakan KSP ini. Nah, sekarang kita akan hitung di sini ya. Nah, ini saya hapus. Yang ini aja saya hapus ya. Kita gunakan KSP CuOH. Di sini KSP CuOH, KSP dari CuOH 2 kali sama dengan konsentrasi CO12 kali
konsentrasi OH- kuadrat. Nah, KSP CaOH 2 kali diketahui tadi ya. Jadi diketahui KSP-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat minus 20 sama dengan konsentrasi CO2 plus yang ditanyakan. Ini ditanyakan, CO2 plus ditanyakan. Kondisinya adalah pada saat Mg2 plus mulai mengendap. Ini OH- pada saat Mg2 plus mulai mengendap adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini 1,1 kali 10 pangkat minus 5 kuadrat. Nah, dikuadratkan. Nah, kalau seperti ini nanti kita tinggal menggunakan kalkulator ya. CO2 plus konsentrasinya kita hitung menggunakan kalkulator. Di sini saya hitung 2,2 eksponennya minus 20 dibagi ini 1,1 ya, 1,1 eksponennya 10 min 5 kuadrat. Kita hitung, kita eksekusi. 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Ini 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Nah, jadi yang B konsentrasi CO2 plus saat Mg mulai mengendap itu kira-kira di sini kalau digambarkan ya. Konsentrasi saat mulai mengendap berarti di sini posisinya. Nah, sininya ini Mg kan di sini. Ini Mg mulai mengendap. Kemudian kita menggunakan konsentrasi OH- di sini. 1,1 kali 9,5. Ini di sini ya. Nah, nanti di sini. Nah, di sini. Jadi di sini konsentrasi CO2 plus itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Ini untuk yang B, konsentrasi CO2 plus saat Mg mulai mengendap ya. Mulai mengendap. Sama dengan ini 1,8 ya kali 10 pangkat minus 10 molar. Nah, dengan demikian kita sudah menjawab soal A dan B. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi melatih kita untuk kalau ada soal seperti ini. Ya. Dari sini ada pertanyaan mungkin dari adik-adik mahasiswa. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, bisa ditulis sebentar ya, karena nanti ini akan saya hapus untuk kita menuju ke soal yang kedua. Caranya sama ya, pada hari ini kita berlatih materi tentang pengendapan bertingkat. Jadi pengendapan bertingkat seperti ini tipe soalnya. Soalnya sederhana ya, tetapi ini melatih logika kita, melatih pemahaman kita ya. Jadi saya berharap adik-adik mahasiswa untuk berlatih sesering mungkin ya, berlatih sesering mungkin supaya pikiran kita itu terlatih untuk mengerjakan soal. Soalnya nanti seperti ini ya, untuk pengendapan bertingkat. Tetapi kalau ini mahasiswa tidak paham,
nanti akan kesulitan pada saat mengerjakan soal. Tapi kalau mahasiswa itu sudah paham, nanti ketika mengerjakan soal itu langkah-langkahnya tidak bingung, ya. Ini saya hapus, ya. Kemudian kalau mau difoto silakan difoto, ya. Nanti bisa disalin pada kesempatan yang lain. Ini akan saya hapus, saya akan menuliskan soal yang kedua. Nah, sekarang saya akan menuliskan soal yang kedua. Soalnya sama, persis ya, atau analog ya, hanya berbeda ion. Nah, kalau tadi adalah kation, yaitu ion Mg2, kation Mg12 dan kation CO12, sekarang saya akan menampilkan anion. Ya, anion yang mana yang mengendap lebih dahulu. Jadi di sini larutan, saya tulis di sini ya, nama yang tadi ya, larutan, suatu larutan, larutan terdapat 0,02 molar ion Cl minus, ya, dan 0,30 ion Br minus. Nah, ditambahkan CO3 secara bertahap. Tambahkan CO3 ya. Ditambahkan CO3 perlahan-lahan, itu kira-kira ya. Perlahan-lahan. Pertanyaannya sama ya. Nah, ion mana mengendap lebih pertama mengendap ya, ion mana yang pertama mengendap. Pertama mengendap. Tuh. Kemudian yang B sama berapa ya, berapa konsentrasi ion pertama saat ion kedua mulai mengendap ya. Ion kedua mulai mengendap. Nah, itu pertanyaannya sama dengan yang tadi. Diketahui KSP CuCl ya, diketahui KSP CuCl2 ini sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 7 dan KSP Cu Br2 sama dengan 6,3 kali 10 pangkat minus 9. Nah, gitu. Jadi ini soalnya mirip dengan soal yang tadi. Ya, saya baca ulang. Dalam larutan terdapat 0,02 molar ion Cl minus dan 0,30 ion Br minus.
ditambahkan larutan CuCO3 secara perlahan-lahan. Pertanyaannya, ion mana yang pertama mengendap? Atau di bahasa lain atau di narasi yang lain mungkin ion mana yang mengendap lebih dahulu. Nah, berarti ada yang dahulu, ada yang kemudian. Ada yang pertama, ada yang kedua. Itu secara narasi atau bahasa. Kemudian yang B, berapa konsentrasi ion pertama ini saat ion kedua mulai mengendap. Nah, diketahui KSP CuCl2 1,7 kali 10 pangkat minus 7 dan KSP CuBr2 sama dengan 6,3 kali 10 pangkat minus 9. Ini analog dengan tadi ya, jadi di dalam larutan itu ada ion Cl- ya, Cl- dan ada ion Br- ya, dalam larutan. Kemudian larutan ini ditambahkan secara perlahan-lahan yaitu CuCO3. Nah, nanti dia yang berperan adalah ion CO2+. Nah, gitu. Sehingga nanti CuCl ini akan mengendap ya, mengendap sebagai CuCl2 dan Br- akan mengendap sebagai CuBr2. Jadi ini endapannya, nanti akan mengendap semuanya, tetapi mengendapnya tidak bersamaan. Artinya ada yang lebih dahulu mengendap, ada yang mengendap kemudian, ada yang mengendap belakangan. Ada yang pertama mengendap, ada yang kedua mengendap. Jadi yang dahulu, yang mengendap pertama, itu kita anggap lebih dahulu mengendap, kemudian yang mengendap belakangan, kita anggap sebagai ion yang kedua. Nah, begitu maksud dari soal yang ini. Nah, langkahnya untuk pengerjaannya analog dengan soal yang pertama tadi ya, yaitu Anda nanti harus menghitung konsentrasi CO2+ yang diperlukan oleh masing-masing ion untuk mengendap. Nanti Anda menghitung berapa konsentrasi CO. Ini nanti Anda akan hitung berapa konsentrasi CO2+ ya. CO2+ untuk mengendap itu berapa? Mohon maaf, videonya nggak nyala ya. Ganti ini aja. Jadi nanti Anda harus menghitung berapa konsentrasi CO2+ yang diperlukan oleh Cl untuk mengendap. Nanti Anda juga menghitung di sini berapa konsentrasi CO2+ yang diperlukan oleh Br untuk mengendap. Jadi dua-duanya harus dihitung lebih dahulu. Nanti mana yang kecil itu yang mengendap lebih dahulu karena yang kecil akan tercapai lebih dahulu, ya kan? Kalau awalnya kan di dalam larutan ini tidak ada ion CO2+. Kemudian CO2+ ditambahkan sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan kan, berarti nanti ion CO ini konsentrasinya dari 0 kemudian naik sampai suatu saat nanti konsentrasinya sama persis seperti yang diperlukan oleh salah satu ion untuk mengendap. Yang kedua belum, karena konsentrasi CO2+-nya belum tercapai. Nanti terus ditambahkan terus, tambah terus dengan CO2+, sampai suatu saat nanti ion kedua mulai mengendap. Nah, nanti ditanya berapa konsentrasi ion yang pertama tadi mengendap pada saat ion kedua itu mulai mengendap. Nah, itu pertanyaan dari soal ini seperti itu. Ya. Sekarang kita akan selesaikan tahap demi tahap ya, perlahan karena ini online, supaya Anda ada waktu kesempatan untuk mencatat juga. Saya sarankan masa mencatat ya, karena dengan mencatat nanti Anda akan terlibat ya secara emosional, baik itu fisik maupun secara emosional dari pikiran. Itu akan lebih mengena dalam proses pembelajaran. Oke, kita balik ke mengerjakan soal. Nah,
Pertama, kita akan menghitung konsentrasi ion CO2+ yang digunakan untuk mengendap CuCl2. Anda boleh mulai dari Br2 dulu atau Cl2 ini ya, boleh dari mana bisa. Tidak harus Cu dulu ya, tapi boleh dari Cu yang untuk Br ini. Nah, sekarang kita akan hitung konsentrasi ya di sini ya. Konsentrasi CO2+ yang diperlukan, yang dibutuhkan ya, atau yang diperlukan oleh Cl- untuk mengendap. Mengendap. Ya. Maka nanti Anda menggunakan KSP dari CuCl2. CuCl2 di sini ya, reaksinya saya tulis dulu. Di sini reaksinya adalah CuCl2. Nah, nanti ya, ini reaksinya adalah Cu12 ditambah 2Cl- ya. Sehingga KSP-nya ya, KSP di sini KSP sama dengan konsentrasi CO2+ ya. CO2+ kali konsentrasi Cl minus pangkat 2 ya. Jadi jangan salah ya. Beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang menulis di sini konsentrasi 2Cl-. Ya. Itu salah. Yang betul adalah konsentrasi Cl- pangkat 2. Ya. Ini 2 ini untuk memangkatkan di sini. Nah, kemudian ini harga yang diketahui kita substitusikan atau kita masukkan pada persamaan ini. KSP dari CuCl2 sudah diketahui di sini. 1,7 kali 10 pangkat minus 7 ya. Nanti CO12 sudah diketahui. Oh, CO2+-nya nanti dihitung, Cl- yang diketahui. Nah, jadi nanti ini kita substitusikan ya. 1,7 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan ini Cu yang dihitung ya, yang dicari ya, belum diketahui CO2+-nya. Nah, ini konsentrasi CO2+ yang diperlukan oleh Cl- untuk mengendap. Nah, Cl-nya yang di sini sudah diketahui konsentrasinya yaitu 0,02 molar. Ini 0,02 benar pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, ya nanti Anda tinggal menggunakan kalkulator ya. Di cara menghitung di kalkulator juga harus bisa. Ya. Baik, saya mute semua ya. Ya baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Ini kita hitung dengan kalkulator. Ini saya menggunakan kalkulator yang jadul. Kalkulator dot metric ya. Jadi sekarang Anda bisa menggunakan kalkulator yang di HP juga. Saya punya kalkulator yang di HP juga ada ini. Nah, ini yang di HP. Kalau ini yang di kalkulator kalkulator beneran. Kalau Anda silakan mau yang mana ya. Ini beda. Kalau ini dot metric, ini yang dot metric, ini yang tidak. Ya. Beda pengoperasian. Mahasiswa harus terbiasa menggunakan kalkulator ya. Kalau bisa jangan ganti-ganti karena biasanya mahasiswa itu bingung ketika mengoperasikan kalkulator yang baru. Ini saya hitung sekarang. 1,7 eksponennya minus 7 dibagi 0,02 kuadrat ya. Nah, menghitung Cu dibagi ini kurung buka 0,002
0,02 untuk ini kuadrat X sama dengan 0,004 atau 4 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Ini konsentrasi CO12 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, ini yang hasil hitungannya. Anda di sini boleh 1 digit di belakang koma, boleh 2 digit di belakang koma, boleh juga tidak ada angka belakang koma juga boleh. Ya. Karena ini yang penting nanti jalannya atau caranya. Angka yang di akhir itu mengikuti dari perhitungan ya. Jadi saya tidak mengharuskan Anda harus 2 digit belakang koma atau 3 digit belakang koma, tidak. 1 pun juga boleh. Nah, supaya tidak ruwet atau supaya sederhana, kita tulis 1 saja. Karena ini sangat kecil, toh tidak berpengaruh dalam perhitungan. Nah, sekarang sudah ketemu ini ya. Dengan cara yang sama, Anda menghitung berapa konsentrasi CO12 yang diperlukan untuk mengendapkan ion Br-. Nah, ini juga analog ya. Saya tulis di sini konsentrasi ion Cu12 yang diperlukan ya, yang diperlukan oleh siapa? Oleh Br-. Oleh Br- untuk mengendap ya, untuk mengendap. Nah, ini kita hitung. Caranya analog dengan ini ya. Kalau tadi di sini menggunakan CuCl2 endapannya di sini, maka ini menggunakan CuBr2. Nah, kita menggunakan KSP yang CuBr2 ini. Kita tulis dulu reaksinya ya. Di sini CuBr2- nanti akan menjadi di sini Cu12 ditambah 2 Br-. Nah, ini reaksinya. Sehingga dari reaksi ini Anda dapat menuliskan rumus KSP-nya atau mendefinisikan KSP-nya. KSP-nya kita tulis di sini. KSP sama dengan konsentrasi CO12 ya kali konsentrasi Br- pangkat 2. Nah, di sini KSP-nya sudah kita tuliskan. Nanti tinggal harga-harga yang diketahui itu disubstitusikan di sini. KSP CuBr2 ini sudah diketahui, 6,3 kali 10 pangkat minus 9. CO12 ini ditanyakan. Tanyakan sini kan belum tahu titik-titik ini. Konsentrasi Br- diketahui di soal. Nah, jadi hanya ada satu yang belum diketahui dan itu yang akan kita hitung. Nah, sekarang kita substitusikan harga-harganya ya. KSP CuBr2 ini 6,3 kali 10 pangkat minus 9. 6,3 kali 10 pangkat minus 9. Ya, sama dengan CO12 dihitung. Ini kan titik-titik belum tahu ya. CO12. Br- diketahui di sini. 0,30 pangkat 2 atau kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah betul. Ya, Anda tinggal mencari CO12 dengan menggunakan kalkulator. Nah, dengan cara yang sama, nanti Anda dapat menghitung dengan menggunakan kalkulator. Saya selalu menyarankan, kalau sudah hitung-hitungan,
Anda tinggal menggunakan kalkulator, ya. Jangan menggunakan ini, karena ini rawan salah. Sehingga pastikan kalkulator yang di HP Anda itu adalah kalkulator yang saintifik, ya, karena di sini ada juga kalkulator yang tidak saintifik, ya, yang hanya kali bagi itu, ya, tidak ada akar, nggak ada pangkat. Nah, itu nanti akan kesulitan kalau ada soal kimia analitik, ya. Nah, kita lanjutkan, ya. Lanjutkan, kita hitung dengan kalkulator, ya. Nanti di sini kita akan hitung berapa konsentrasi CO12. Nah, ini saya menggunakan kalkulator saya 6,3 eksponen 10 pangkat, ya, minus 9 dibagi, nih, kalau seperti ini Anda di entry aja di kalkulator, ya, jangan dikirakan sendiri 0,30 kuadrat berarti 0,09. Nah, nanti rawan salah, ya. Mending dipasrahkan saja sama kalkulator. Di sini 0,3 kuadrat eksekusi. Temunya ini 0,0007, nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ya, berarti 7 kali 10 pangkat minus 8 molar. Nah, ini sudah ketemu, ya, ini. 0,0007, nolnya ada 8, ya, berarti 7 kali 10 pangkat minus 8. Ini kalau nggak salah nanti seperti ini temannya. Kalau Anda belum yakin, nanti diulang lagi, ya. Nanti hasilnya sama atau tidak. Ini coba saya ulang lagi. 6,3 eksponennya minus 9 dibagi 0,3 kuadrat. Oh, sama. Ya. Kalau di tempat saya ini kelihatan, ya. Penulisannya itu karena dot matrix itu muncul di atas. Di baris pertama itu cara penulisannya, di baris kedua itu hasilnya. Ya, nanti beda. Kalau di kalkulator yang tidak dot matrix, nah ini, ya, nanti Anda juga harus bisa. Kalau di sini nanti operasinya nanti Anda hitung, masukkan dulu 6,3 eksponennya minus 9. Nah, seperti ini, ya. Kita tulis, kemudian dibagi 0,3 kuadrat, ya. 0,3 begini. Yang tadi hilang tulisannya, kita kuadratkan dulu, ya. Kuadratkan kan jadi 0,09. Baru sama dengan. Nah, sama dengan nanti munculnya ini. Kalau di kalkulator yang tidak dot matrix nanti 7 kali 10 pangkat minus 8. Ya, jadi saya menggunakan 2 buah kalkulator untuk membandingkan. Ini beda cara operasi, ya. Nah, Anda harus membiasakan baik itu yang dot matrix maupun yang biasa. Pastikan Anda selalu menggunakan kalkulator yang saintifik, ya, yang ada akarnya ada akar pangkat X, ada kuadratnya, ada tidak hanya kuadrat, ya, tapi ada pangkat berapa, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Ini juga, iya, ini beda operasi. Itu, ya. Nah, sekarang sudah ketemu di sini. Nah, sekarang kita tinggal menjawab, ya. Jadi di sini saya buat grafiknya. Nah, di sini. Grafik ini untuk menuntun visual kita, ya. Menuntun visual kita memahami dari soal. Anda tidak buat grafik sebenarnya juga nggak apa-apa kalau sudah paham. Tapi saya di sini mengajarkan bagaimana cara memahami dengan cara yang mudah. Dengan cara membuat visual. Visual itu untuk membantu kita melogika. Nah, dari sini kita tinggal nanti
yang ke atas itu konsentrasi dari CO2+. Ini konsentrasi dari CO2+ yang atas. Yang ke sana nanti waktu ya, waktu. Tuh ini. Nah, kemudian konsentrasi CO2+ yang kecil ini 7 kali 10 pangkat 8 ya, kita taruh di sini misalnya ya. Ini 7 kali 10 pangkat minus 8. Yang ini kita taruh di atasnya, karena hanya ada 2 ya. 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, nanti ini akan yang kecil tercapai dulu, akan mengendap dulu ya. Misalnya ini grafiknya begini nanti ya. Nah, sana. Anda tarik, nah ini nanti di sini berarti 10 pangkat minus 8 ini adalah CO untuk BR. Ya, di sini ini adalah BR minus. Kemudian nanti yang atas ini ditarik, ini adalah untuk yang Cl minus. Ini nanti untuk yang Cl minus. Berarti mana yang mengendap lebih dahulu karena adalah waktu. Ya, waktu kalau ke atas itu adalah konsentrasi CO2+ ya. Tadinya konsentrasinya 0, terus naik. Ya, jadi 7 kali 10 pangkat 8. Nanti naik lagi, ditambahkan terus kan naik terus, nanti jadi 4 kali 10 pangkat minus 4. Bisa naik terus. Nah, pada saat konsentrasi CO2+ 7 kali 10 pangkat minus 8, itu BR mulai mengendap. Saat itu Cl minus belum. Ya, Cl minus berikutnya kan ditambahkan terus, maka waktu berjalan. Sampai di sini, konsentrasi dari CO2+ adalah 4 kali 10 pangkat minus 4. Saat ini Cl mulai mengendap. Jadi mana yang mengendap lebih dahulu? Br mengendap lebih dahulu. Cl mengendap kemudian. Atau dengan bahasa lain, ion pertama yang mengendap yang mana? Yang pertama mengendap adalah Br minus. Ion yang kedua mengendap berarti Cl minus. Nah, jadi ini kalau ini grafiknya ya, grafik ini visual untuk membantu kita memahami dari langkah-langkah mengerjakan soal ini. Jadi untuk menjawab soal pertanyaan yang A, ion mana yang pertama mengendap, kita sudah tahu ya ini. A ini ion pertama mengendap, yaitu ion Br minus. Ini ion Br minus. Nah, ini kemudian kita ke B, berapa konsentrasi ion pertama saat ion kedua mengendap. Nah, berarti kita harus tahu mana ion pertama, mana ion kedua. Supaya tidak bingung, meskipun tidak ditanyakan, kita tuliskan di bawahnya ya. Ion pertama mengendap berarti Br minus. Maka ion kedua yang mengendap, atau mengendap berikutnya ya. Narasi atau bahasanya bisa diubah ya. Ion kedua mengendap yaitu ion yang lainnya yaitu Cl minus. Nah, ini kita tuliskan, meskipun yang ditanya hanya ion pertama, karena Anda supaya nggak bingung ya, maka saya menyarankan dituliskan. Kalau nggak ditulis gimana Pak? Ya boleh, uang tidak ditanyakan. Tapi di sini kompetensi Anda sebenarnya sedang dilatih atau diuji ya untuk melogika soal secara sistematis, secara runtut, ya tidak loncat-loncat, kemudian mudah diikuti tahap demi tahap, seperti itu. Karena yang kita lihat itu caranya, bukan hasil akhirnya. Kalau nanti sudah paham, langsung hasil akhir tidak apa-apa. Tapi ini sedang berlatih cara mengerjakan soal ya. Nah, sudah gitu kita selesai untuk yang pertanyaan yang A. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yang B. Berapa konsentrasi ion pertama saat ion kedua mulai mengendap? Ya. Maka di sini kita akan jawab ya.
Yang B itu nanti konsentrasi ion pertama, yaitu ion Br- ya, saat ion kedua yaitu ion Cl-, ini Cl- mulai mengendap. Nah, jadi ion pertama Br-, ion kedua Cl- di sini. Jadi redaksinya atau narasinya adalah konsentrasi ion pertama saat ion kedua mulai mengendap. Ini kan pertanyaannya. Berapa konsentrasi ion pertama saat ion kedua mulai mengendap? Hanya di dalam soal ini belum diketahui mana ion yang pertama, mana ion yang kedua. Nah, di dalam kita menjawab, sekarang kita sudah tahu mana ion pertama, mana ion kedua. Ion pertama adalah Br-, ion kedua adalah Cl-. Sehingga ini dimasukkan ke dalam redaksi yang B. Kalau tadi pertanyaan, nah sekarang sudah mulai menjawab. Maka di sini berapanya kita hilangkan supaya tidak bertanya. Gitu ya. Jadi konsentrasi ion pertama, ini koma Br- ya, sama itu Br-, saat ion kedua, itu mana? Yaitu Cl- ini. Cl- mulai mengendap. Ini mulai mengendap. Gitu ya, supaya Anda tidak bingung. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, berarti di mana posisinya? Kalau dalam ilustrasi ini, kalau dalam grafik visual ini, nanti di sini saat mengendap, saat Cl mengendap, itu kan konsentrasi saat itu sudah di sini. Konsentrasi CO2 sudah tinggi. Nah, di sini. Jadi nanti berapa konsentrasi Br itu saat di sini. Nah, ini nanti yang ditanyakan adalah konsentrasi dari Br-. Nah, konsentrasi Br- itu berapa? Berarti nanti Anda menggunakan KSP-nya siapa? Anda menggunakan KSP-nya Br-. Ya, di sini Anda menggunakan, nanti gunakan ya, gunakan KSP ion pertama, ion pertama ya, yaitu adalah KSP dari Br ini ya, dari KSP CO Br2. Gunakan KSP ion yang pertama. Tetapi untuk yang konsentrasi CO2+, ini konsentrasi dari ion CO2+ ini digunakan, saat Cl mulai mengendap. Cl- mulai mengendap. Begitu ya. Ini supaya paham, saya tuliskan secara narasi ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung di mana ya? Karena ini sudah penuh, saya ke sini aja ya. Pertanyaannya saya hapus ya. Soalnya saya hapus. Di sini saya hapus. Nah, oke, kita ke sini ya. Yang ruang kosong yang sudah kita buat. Pertama, gunakan KSP dari ion pertama, yaitu KSP CuBr2. Nah, ini KSP-nya di sini. Kita tulis ulang dulu di sini ya.
KSP dari CU BR2 itu sama dengan konsentrasi CO12 kali konsentrasi BR minus pangkat 2 ya. BR2. Nah, kemudian harga-harganya kita substitusikan. Ya, yang ditanya adalah konsentrasi ion Br minus ya. Nanti di sini ditanyakan ini Br minus itu berapa? Ditanyakan ya. Kemudian CO2+ ini konsentrasi ion CO2+ menggunakan saat Cl minus mulai mengendap di sini. Saat sudah besar ya di sini adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Minus 4. Nah, begitu. KSP-nya, KSP CuBr2. CuBr2 mana? Ini ya. 6,3 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini. Jadi KSP-nya menggunakan KSP CuBr2 yang ini atau yang di sini ya, karena nanti Br minusnya akan dicari. Ini dicari Br minusnya. Kemudian ion CO2+ yang menggunakan yang di sini, karena saat ini saat ion Cl minus mulai mengendap itu konsentrasi CO2+ sudah besar, yaitu 4 kali 10 minus 4. Nah, di sini kita tuliskan. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Anda tinggal menghitung menggunakan apa? Kalkulator ya. Br minus sama dengan, kita hitung menggunakan kalkulator. Kalkulatornya kalkulator dotmetrik ya, ini kalkulator saya. Saya tuliskan itu berarti 6,3 eksponennya minus 9. Maaf, salah menulis ya. 6,3 eksponen minus 9. Nah, ini sudah dituliskan 6,3 eksponen 10 minus 9. Dotmetrik ini ya. Ini dibagi ini. Bagi 4 kali 10 minus 4. Dibagi 4 eksponen minus 4. Nah, nanti begini tulisannya kalau itu dotmetrik ya. Ini kelihatan ya. 6,3 kali eksponen minus 9 garis miring itu dibagi berarti 4 eksponen minus 4. Nah, ini kemudian kita eksekusi. Kalau dotmetrik kita eksekusi di sini. Eksekusi dulu. Nah, jadinya ini eksekusinya 0,000015. Ini baru Br kuadrat ya. Nanti kemudian atau kalau mau langkah demi langkah boleh juga ini Br kuadratnya dulu ya. Ini Br kuadrat sama dengan ini. Nah, ini berapa ini? 0,00000015. Jadi 16 lah pembulatan ya. Ini saya bulatkan ya. Jadi di sini 0,00001575 saya bulatkan 16. Nah, kita terus di sini ini baru yang Br kuadrat. Kemudian Br-nya tentu di akar ya. Br minusnya sama dengan, langsung saja menggunakan kalkulator ya di sini. Nanti ini di akar karena ini dotmetrik. Kita pakai shift answer ya. Untuk menjawab jawaban nanti akar dulu. Nah, di akar kita tulis akarnya dulu. Nah, ini akar. Nah, akar, baru jawabannya ini kita tuliskan, kan sudah terekod ya.
menggunakan switch answer. Shift sebentar salah akar nah ini akar dari answer yang tadi ini kalkulatornya sudah agak soak jadi tombolnya harus hati-hati mindsetnya kadang muncul kadang enggak. Ini akar jawaban tadi ya, akar ini, nah kemudian kita eksekusi. Nah, dieksekusi nanti hasilnya adalah ini. 3,96 kali 10 pangkat minus 3. Kita bulatkan saja ya, 3,9 itu 4 ya. Jadi ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3. Molar, gitu. Nah, jadi ini dengan kalkulator yang dot metric. Nanti kalau Anda pakai kalkulator yang biasa, ya, yang begini, yang ini yang biasa, saya tunjukkan. Ini dulu ya, 6,3 eksponennya minus 9. Nah, ditulis dulu seperti ini. 6,3 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian dibagi ini, 4 kali 10 min 4 ya. Bagi 4 eksponen minus 4. Nah, karena tidak dot metrik, maka tulisan tadi hilang. Sekarang muncul yang angka yang kedua yang kita entrikan. Ini kemudian kita eksekusi ya sama dengan sini, pencet sama dengan harus sini. Nah, ini sama. 1,575 kali 10 pangkat min 5. Kita bulatkan 1,6 kali 10 pangkat minus 5 ya. Ini kan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau di sini sama dengan 1,6 kali 10 minus 5. Di sini ya. Jadi ini penulisan yang betul ya. Kadang-kadang masa itu nulisnya salah. Nulisnya itu adalah 16 kali 10 pangkat minus 1, 2, 3, 6. Ini ya. 16 itu 10 pangkat min 6. Nah, ini salah ya. Ini penulisan yang salah. Jadi harusnya begini, sesuai ini kalau pada kalkulator nanti Anda tidak salah. Nah ini baru BR minusnya, kemudian kita akar ya. Kalau di biasa nanti langsung pencet tanda akar di sini, ya tanda akar. Mana kok hilang? Tanda akar di sini ya, kita pencet akar ya. Nah di sini, ini sudah jadi ya. Ini 0,0039 atau dibulatkan jadi 4 kali 10 min 3 atau 0,004. Ini. Kalau ini sama dengan 0,004. Nah, ini. Ini yang saya salah ya. Jadi seperti itu ya untuk penulisannya. Nah, jadi nanti kita tinggal membuat kesimpulan ya. Nah, jadi konsentrasi ion pertama yaitu ion ini ya Br minus ya. Nah, Br minus pada saat ion kedua yaitu ion Cl minus mulai mengendap adalah nah, ini 4 kali 10 min 3 molar. Nah, ini sudah selesai seperti ini ya. Jadi itu untuk soal yang kedua ini ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya untuk soal
Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas 2 buah soal. Nanti kalau ada soal yang lain itu nanti sama ya, Anda bisa membuat buat soal sendiri dan menjawab sendiri. Ya, kembali saya ingatkan untuk penulisan notasi ilmiah ya. Nah, ini Anda harus benar. Meskipun nilainya sama, ini ya, tapi yang benar 1,6 kali 10 min 5. Ini penulisan yang salah ya. Cara nulis yang salah lagi kalau nanti ini misalnya Anda 0,16 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini juga salah. Yang betul ini, ya ini salah. Ini juga salah. Jadi meskipun secara matematika itu nilainya sama, tapi secara notasi itu salah. Notasi ilmiahnya tidak pas atau tidak betul ya. Kita gunakan penulisan notasi ilmiah yang betul. Nah, saya kira itu untuk kuliah pada kesempatan kali ini. Barangkali adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Saya exit full screen dulu ya. Dari ini, kemudian view-nya saya ambil galeri. Nah, saya mau foto ya. Foto di sini. Fotonya gimana? Ini layar yang pertama ya, ada 3 layar. Saya mau print screen dulu. Ini ambilnya di mana? Nah, saya lanjutkan lagi untuk foto yang berikutnya. Saya foto dulu, meskipun tidak ada orangnya ya tidak apa-apa, tapi kan ada namanya. Saya ambil lagi yang ketiga, print screen lagi, saya simpan dulu. Oh, ternyata ada 5 halaman ya setelah ini halaman yang keempat. Saya print screen, saya simpan dulu. Terakhir, benar nggak cara memfotonya saya? Tidak biasa. Ya, baik. Saya kira itu ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadikan Anda paham ya, meskipun kita hanya kuliah secara online, tapi tidak mengurangi kepahaman Anda dalam pelajari kimia analisis, terutama pada topik pengendapan bertingkat. Kalau tidak ada pertanyaan, ada chat di sini apa maksudnya? Oh, absennya. Absennya besok menyusul ya, absennya. Saya tidak membuat link absensi di sini, tapi besok menyusul saja. Tadi sudah saya foto juga, nama-namanya sudah muncul ya. Saya kira itu saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya akhiri ya.